Assalamualaikum, hai Bun, bikin kue basah lagi yuk. Kali ini aku akan membuat kue wingko babat loyang yang enak, lentur, lembut, kenyal, dan juga legit banget. Bikinnya juga sangat mudah, cuma diaduk-aduk aja. Hasilnya awet dan gak mudah basi. Bisa untuk cemilan di rumah, oleh-oleh untuk mertua, isian snack box, atau bisa juga dijual kembali. Yuk langsung saja ke cara pembuatannya. Pertama, kita siapkan 300 gram kelapa parut yang diambil daging putihnya saja. Pilih kelapa parutnya yang sedang ya, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Kemudian kita masukkan 3 lembar daun pandan. Selanjutnya, kelapa parutnya ini kita kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai kelapa parutnya ini benar-benar matang. Sambil menunggu kelapa parutnya matang, selanjutnya kita rebus air kelapa hingga mendidih. Air kelapa ini aku dapat dari 1 butir kelapa utuh ya. Kalau ingin diganti dengan santan juga bisa, tapi untuk ketahanannya tidak bisa seawet pakai air kelapa. Kalau sudah matang air kelapa dan juga kelapa parutnya, ini kita dinginkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan wadah. Lalu kita masukkan 230 gram atau 15 sendok makan gula pasir. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur segar, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili cair. Lalu kita masukkan 150 sampai 170 ml air kelapa yang sudah kita rebus tadi. Kemudian adonan kita aduk-aduk dulu sampai gula pasirnya ini larut. Kemudian kita masukkan kelapa parutnya. Lalu kita masukkan juga 300 gram atau 30 sendok makan tepung ketan putih. Selanjutnya kita aduk hingga semua bahan tercampur merata. Jika adonannya terasa masih kaku, bisa tambahkan sedikit air kelapa ya. Untuk air kelapanya ini disesuaikan saja karena untuk kelembapan tepung dan kadar air pada kelapa itu berbeda-beda. Setelah sudah tercampur merata, agar lebih enak lagi, ini kita tambahkan 30 gram margarin yang sudah dicairkan. Lalu ini aku aduk lagi sampai tercampur merata. Setelah sudah, lalu kita siapkan loyang. Di sini aku menggunakan loyang ukuran 20 x 20 cm. Jika ingin hasil yang tinggi, bisa gunakan loyang ukuran 18 x 18 ya. Lalu ini langsung kita alasi dengan baking paper. Lalu atasnya kita olesi dengan margarin sampai merata. Setelah loyangnya ini sudah siap, kemudian kita tuang adonannya ke dalam loyang. Lalu lanjut, ini adonannya kita ratakan. Setelah itu adonan ini kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah kita didihkan sebelumnya. Kukus adonan selama kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu adonannya matang, selanjutnya kita pecahkan 1 butir telur. Kalau mau menggunakan kuning telurnya aja juga bisa ya, disesuaikan aja. Lalu ini aku tambahkan sedikit susu kental manis. Tambahkan pewarna kuning telur secukupnya. Dan kita beri 1 sendok teh minyak. Kemudian kita kocok telurnya hingga tercampur merata. Nah, ini untuk kue wingkonya sudah setengah matang ya. Selanjutnya kita keluarkan dari dalam kukusan. Kemudian lanjut kita olesi bagian atas wingkonya dengan kocokan telur tadi. Ini kita oles sampai merata ya. Jika sudah, lalu kita masukkan loyang ke dalam oven yang sebelumnya sudah kita panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit. Kita panggang wingkonya selama kurang lebih 20 menit di suhu 200 derajat menggunakan api atas bawah atau bisa disesuaikan saja dengan oven masing-masing di rumah. Setelah 20 menit kita oven, ini sudah kecoklatan ya. Kemudian kita keluarkan sebentar. Lalu wingkonya ini kita keluarkan dari dalam loyang. Ini kita ambil baking papernya. Lalu kita oles kembali bagian bawahnya sampai merata. Kalau sudah, lalu kita panggang kembali wingkonya selama kurang lebih 20 menit atau sampai olesannya ini matang dan kecoklatan. Setelah 20 menit kita panggang yang kedua, ini wingko loyangnya sudah benar-benar matang ya bun. Kemudian kita tunggu hingga agak dingin. Nah, ini dia wingko yang sudah matang ya bun. Bisa dilihat hasilnya cantik banget. Bagian atas dan bawah sama-sama cantik. Kemudian kita potong-potong sesuai selera. Ini aku biasanya 1 loyang jadi 18 potong.
Nah, ini ya hasil potongannya, bagian pinggirnya ini kering dan ini yang bagian tengah ya. Ini sangat kenyal, lembut, dan juga lentur banget. Nah, mudah banget ya cara buatnya. Semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.